والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan membangun narasi yang baru lah. Loh, kan begitu Bang. Ya, kan kita emang tidak bisa kita membangun narasi itu. Nah, ini kan kita berdialog. Terus Anda mau membatasi, melimitasi untuk orang bisa untuk memahami atau memberikan satu description. Kenapa? Kenapa begitu? Bukan kenapa. Kan kita punya pengetahuan. Anda mendasari iman Anda pada sejarah. Ini yang saya tanyakan. Saya mendasarkan iman saya dengan saya mendasarkan iman. Ini Anda pasti tidak mengerti terus. Kalau Anda akan Abang pasti akan terus menggoreng saya di situ. Dari satu kata itu Anda akan menggoreng ini. Anda saja menggoreng bilang dari tadi. Silakan. Makanya dari tadi Anda cuma meng-highlight atau meng-underline tentang sejarah. Padahal saya ngomong itu benar. Kenapa salahnya? Ada apa gitu? Itu kan benar. Apapun yang berada di dunia. Gini Bang, apapun yang ada di dalam dunia ini, kuman kecil aja, penemuan-penemuan aja, apapun itu, ada sejarahnya kok. Sampai pula ke kuman. Maupun Tuhan Oke, saya ada sejarahnya. Bentar, sebentar Bang Franky ya. No, gini loh, kamu bapak ibu tidak mengerti. Franky sebentar. Bukan iman berdasarkan sejarah. Iman itu tidak. Oke, Franky. Franky sebentar, tahan dulu Franky. Hargain lawan diskusi Anda. Ketika dia ingin berbicara, Franky diam. Oke, silakan Bang Bamtri. Kasih timer aja, timer 2 menit gitu biar enak. Oke, saya tidak pernah mengatakan bahwa di dalam Islam itu tidak ada sejarah. Al-Quran punya sejarah, ya punya. Para nabi punya sejarah, ya punya. Tapi yang saya pertanyakan, di Kristen kan juga ada sejarah. Tapi Kristen mendasari imannya itu kepada sejarah. Lalu kitab sucinya nomor berapa? Ayat-ayat Bible Anda itu nomor berapa? Ini masalah iman loh, keyakinan. Kalau sejarah mah buatan manusia. Nah, ini yang saya tanyakan tadi. Kalau umat Islam ditanya, apa yang mendasari umat Islam itu beragama? Ya, Al-Quran dan hadis. Kalau Kristen, harusnya kan, ini kalau saya jawab Bible, salah pula saya nanti. Karena kata Franky tadi berdasarkan sejarah. Tuh, ini tolong Anda jelaskan. Saya kan belum berhenti. Jadi kalau saya belum berhenti Anda kalau bicara, nggak berhenti kan nggak mau berhenti gitu. Gini Bang. Oke, saya kembali meluruskan gitu ya, Bang Bamtri, sepakat, Franky, Bang Bamtri, Franky, pakai timer. Kalau nggak gini nggak kondusif dia si Franky. Nggak usah. Ini abis ini Bang Sugi aja lagi, Bang Zuma juga mau ini kayaknya nih mau ada pertanyaan juga. Saya itu aja pertanyaan saya dari pertanyaan awal tadi ya, Isa dan Yesus sama apa tidak, dan alhamdulillah Bang Franky jawab tidak. Mudah-mudahan Yusuf Manubulu nonton ya kan. Lalu yang kedua, Yesus itu lahir di kandang. Apa tujuannya? Untuk merendahkan. Apa yang direndahkan kita tidak tahu. Apakah harga dirinya sendiri, tubuhnya, atau apa? Nah, ini belum juga ada penjelasan. Yang kedua, ternyata umat Kristen itu mendasari imannya berdasarkan sejarah. Bibelnya nomor sekian. Nah, ini saja. Saya tidak dapat poin-poinnya loh. Ya, mungkin ada yang lain nanti yang mau bertanya atau berdiskusi dengan Bang Franky. Mudah-mudahan juga menjadi bahan renungan lah buat Bang Franky ya. Ya kalau udah punya istri nanti coba colek-colek istrinya gimana tuh tadi pendapat saya gitu kan. Kalau belum coba tanya sama orang tuanya. Kalau orang tuanya udah meninggal coba tanya sama pendetanya besok. Nah, itu saja. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Bang Bamtri. Assalamualaikum. Mengapresiasi saya ya. Bang. Silakan Ustaz Wabi. Ya, saya sangat mengapresiasi kepada pernyataan Mas Franky sebagai Katolik ketika mengatakan Tuhan sedang merendahkan dirinya untuk menjadi manusia agar terlihat sama seperti manusia dan yang intinya akan menebus dosa.
Itu yang sangat saya apresiasi, Mas. Karena kenapa? Ketika Tuhan sudah merendahkan manusia, merendahkan dirinya menjadi manusia, lalu ketika dia dibaptis, kan itu sudah bergenosis itu. Ketika dibaptis, lalu ada suara dari langit, itu kira-kira suaranya siapa, Bang Frankie? Kan Tuhan sudah merendahkan diri kan? Sudah jadi manusia. Lalu terdengar suara dari langit. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Itu suaranya siapa, bro? Monggo, bro. Buka mic-nya, Frankie. Frankie, halo? Mic-nya. Oke, silakan. Iya. Jadi tadi berbicara tentang Tuhan turun mengosongkan diri, merendahkan diri, turun menjadi manusia dari tadi, mengosongkan diri. Jadi dari keilahin, karena Yesus itu pemahaman secara kekristenan, dia 1000% manusia, 1000% Allah. Nah, dalam perjumpaan manusia dengan Tuhan, sejatinya kan itu di dalam kitab Perjanjian Lama, di kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Pertanyaan saya Mereka tidak simpel loh, bisa bro. Pertanyaan saya simpel. Itu suara siapa yang dari langit itu? Waktu Yesus dibaptis, ada suara dari langit. Jangan ke nabi-nabi apa, kan panjang nanti, bro. Gitu loh. Lanjut. Ya, karena tadi kan bicara tentang kerendahan, merendahkan diri. Ya, saya penjelasan di situ. Kalau suara itu ya adalah suara Allah itu sendiri. Nah, Katanya kalau, tadi kalau sudah. Anda menjawab itu suara Allah, Bang Frankie ya, itu nanti nabrak dengan apa yang dinyatakan Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 37, dia yang mendengar, dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak pernah dilihat. Nah, ini gimana ini? Kan tabrakan dengan ayat itu nanti. Lanjut, Ustaz Bafi. Iya, tadi kan sudah bilang Tuhan sudah merendahkan dirinya menjadi manusia. Lalu ketika Tuhan itu jadi manusia, Tuhan itu dibaptis. Kok muncul lagi suara dari langit? Lah ini suara siapa ini? Kalau dikatakan Allah itu sendiri, ya tuh nanti tabrakan sama lebih 20 ayat itu, bro. Gimana dong, bro? Mas Frankie, monggo, bro. Frankie. Ya, kalau sepengetahuan saya ya seperti Anda bahwa karena Yesus dibaptis oleh Yohanes dengan air, itu simbol terjadinya kekekalan Allah itu turun. Ada 3 pribadi tadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Suara yang dari langit itu dia sendiri berkata, sehingga ada satu pernyataan bahwa inilah aku, dialah anak Allah itu sendiri. Gimana sih, Dan bro? itu yang ayatnya mana itu, bro? tertulis di dalam buku. Ayatnya mana itu, bro? Ya. Bahwa suara itu adalah Allah sendiri itu. Oh, kalau begitu Anda dalam pemahaman begitu nggak bisa. Kita nggak bisa ngambil perkataan itu terus kita taruh di ayat ini, cari ayat ini, ya tidak bisa konteksnya. Nah, makanya di dalam Alkitab harus gimana, kita kan berarti, lihat dari ya, tapi gini loh, Bang. Maksudnya kita nggak bisa lihat kita menjawab satu perkataan lalu perkataan itu dicari di dalam firman Tuhan begini, Alkitabnya begini, ayatnya harus di sini. Nggak bisa. Konteks itu kita nggak bisa. Berarti pendapat jenengan yang mengatakan suara itu Allah sendiri padahal di awal sudah mengatakan Allah jadi manusia, itu diambil dari dalil yang mana itu, bro, kira-kira? Iya, Bang, Allah kan dalam kepercayaan orang Kristen secara istilahnya keyakinan dalam konsep Tritunggal tadi, ya, dia turun menjadi manusia. Dia turun menjadi manusia. Nah, itu kan udah jelas. Boleh nggak saya contohkan gini, bro? Saya ibaratkan ginilah saat itu. Kan
Tuhan sudah jadi manusia, merendahkan diri. Ternyata masih ada suara Tuhan lagi dari langit. Boleh nggak ketika saya mengatakan bahwa Yesus saat itu sedang menggunakan mikrofon wireless yang tanpa kabel, bro? Jadi apa yang dia suarakan juga terdengar dari langit, gitu tah maksudnya? Bang, Tuhan itu kan maha kuasa. Dia bisa berbuat apa saja. Apapun yang dilakukan itu, yang pertanyaan atau Pak Ustadz, Allah itu dalam pemahaman semua manusia bahwa dia adalah maha kuasa, maha segalanya, maha tahu. Ketika ada suara dari atas, jika dia sendiri yang berkata itu adalah satu simbolik yang disounding kepada setiap manusia yang menjadi witness atau bersaksi di tempat itu. Witness apa wireless? Bahwa inilah aku. Ya jangan, ya abang nggak bisa mengatakan wireless dan sebagainya, itu nggak ada kolerasinya. Tadi saya udah mengatakan bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa. Dia mau menjadi apapun, dia maha tahu, Bang, Pak Ustadz. Nah kalau misalnya, Oke, saya setuju Tuhan itu maha segalanya, bro. Tapi iya, jenengan sendiri kan yang mengatakan di awal kan Tuhan sudah merendahkan. Tuhan sudah merendahkan dirinya jadi manusia. Berarti saat itu dia sudah terbatas, gitu loh. Ketika dia sudah terbatas, kok muncul suara dari langit? Katanya tadi maha kuasa kan, ya namanya Tuhan ya jelas lah maha kuasa dan maha segalanya. Tapi kata jenengan, kata sampean, dia sudah merendahkan dirinya, sudah jadi manusia.